Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kehidupan Kerja dengan topik penerapan aspek ergonomi dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan perusahaan industri. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang, kita sering mendengar kata ergonomi seperti alat ini tidak ergonomi sehingga tidak nyaman dipakai, atau meja ini tidak ergonomi sehingga membuat sakit punggung. Di saat kita nonton TV, kita juga melihat saat sedang iklan suatu produk bahwa produk itu didesain secara ergonomi. Saat peneliti suatu perancangan mengemukakan bahwa hasil rancangannya akan dibuat se-ergonomi mungkin. Nah, dari situ kita sering bertanya-tanya, apa sih ilmu ergonomi itu? Kenapa harus menggunakan acuan ergonomi? Nah, para karyawan bekerja di perusahaan setiap harinya 8 jam kerja secara terus-menerus. Tidak tertutup kemungkinan para karyawan akan mengalami kelelahan dalam menghadapi pekerjaannya yang monoton. Hal ini bisa berakibat pada kebosanan dan kelelahan yang bila tidak diatasi akan berdampak buruk terhadap motivasi kerja dalam jangka waktu lama. Nah, untuk itu harus dilakukan pencegahan menurunnya motivasi kerja karyawan agar para karyawan tidak mengalami kelelahan. Nah, di sini tadi seperti yang diutarakan sebelumnya, aspek ergonomi bagi setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya perlu segera diterapkan. Penerapan ergonomi di tempat kerja penting untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, karena ergonomi juga meliputi pengaturan posisi sarana kerja seperti meja, kursi, monitor komputer, keyboard, bahkan pencahayaan. Seluruh elemen dalam ruang kerja ini dapat mempengaruhi motivasi kerja secara positif dan negatif. Saudara-saudara sekalian, mari kita tinjau mengenai ergonomi. Tadi kan ada yang mengatakan, apa sih ilmu ergonomi itu? Ya, mungkin masih banyak orang yang awam tentang ergonomi tersebut. Pengertian: ergonomi adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan perancangan atau desain. Ergonomi secara khusus mempelajari keterbatasan dan kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Ilmu ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat berhadapan dengan lingkungan sistem kerja yang berupa perangkat keras atau hardware seperti mesin, peralatan kerja dan lain-lain, dan perangkat lunak atau software, metode kerja, sistem, dan sebagainya. Nah, ergonomi sering juga disebut human factor engineering, suatu ilmu yang mengatur bagaimana manusia bekerja agar mendapatkan produktivitas dan kinerja yang optimum. Apa tujuan utama ergonomi tersebut? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial. Yang ketiga, mengelola dan
mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Yang keempat, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek. Tentunya ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan para karyawan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya, aspek tersebut, aspek teknis, ekonomis yang perlu diperhatikan. Dari antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan, sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Yang hal inilah yang menjadi andalan bagi para pengusaha industri agar para karyawan yang bekerja di perusahaannya dapat loyal. Nah, ergonomi adalah suatu ilmu yang peduli akan adanya keserasian manusia dan pekerjaannya. Ilmu ini menempatkan manusia sebagai unsur pertama, terutama kemampuan, kebolehan, dan batasannya. Yang ketujuh, ergonomi bertujuan membuat pekerjaan, peralatan, informasi, dan lingkungan yang serasi satu sama lainnya. Dan yang terakhir, metodenya dengan menganalisis hubungan fisik antara manusia dengan fasilitas kerja, yang kesemuanya bila hal itu didesain secara harmonis, maka tujuan peningkatan produktivitas kerja dan kinerja karyawan akan tercipta. Mari kita lihat saudara-saudara konsep keseimbangan. 1. Work capacity, personal capacity, physiological capacity, psychological capacity, biomechanical capacity. Yang kedua, task demand, material karakteristik, task atau workplace karakteristik, organisasional karakteristik, environmental karakteristik. Dan yang ketiga, performance ditentukan oleh kapasitas kerja atau kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Yang keempat, jika tuntutan tugas lebih besar dari kemampuan kerja, maka terjadi over stress, discomfort, lelah, cedera, celaka, sakit, produktivitas. Saya ulang kembali, jika tuntutan tugas lebih besar dari kemampuan kerja, maka terjadi over stress, discomfort, lelah, cedera, celaka, sakit, produktivitas. Nah, sebaliknya, jika tuntutan tugas lebih kecil dari kemampuan kerja, maka yang terjadi under stress, bosan, lesu, tidak produktif. Harapannya adalah antara tuntutan tugas sama dengan kemampuan tugas, maka kinerja akan optimal. Kita lihat dari kapasitas kerja. Dilihat dari 1, kemampuan, 2, kebolehan, 3, keterbatasan, meliputi di mana ketiga komponen di atas dipengaruhi oleh bentuk dan besarnya tubuh, tinggi atau rendahnya atau besarnya tubuh, umur, seks, ras, status kesehatan, nutrisi, kesegaran jasmani, pendidikan, dan keterampilan. Dari kapasitas kerja mencapai puncaknya pada usia 25-30 tahun dan menurun di usia lebih besar dari 30 tahun. Penurunan fisik pada usia 60 tahun, penurunan pada otot 25%, kemampuan syaraf 60%. Juga terjadi penurunan pada panca indera, jantung, paru-paru, dan organ lainnya. Kemampuan kerja fisik usia lebih besar dari 60 tahun, tinggal 50% dari usia muda. Nah, ini perlu diperhatikan.
Kapasitas kerja laki-laki dan wanita berbeda karena perbedaan sistem hormonal, culture, pendidikan, dan kebiasaan. Maksudnya di sini bahwa pemberian kerja atau pembagian kerja untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya, karena perbedaan sistem hormonal, culture, pendidikan, dan habitual atau kebiasaan. Nah, kita lebih jauh. Peran ergonomi dalam lingkungan kerja secara rinci tadi sudah saya sampaikan, ya. Satu, aplikasi ergonomi dalam desain sistem kerja memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya, desain sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka dan otot manusia. Tentunya otot manusia karyawan atau pegawai yang bekerja. Kalau dia tidak bekerja, ya memang hal ini tidak berlaku, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, desain stasiun kerja untuk alat peraga visual display untuk mengurangi ketidaknyamanan visual dan postur kerja. Yang ketiga, desain perkakas kerja untuk mengurangi kelelahan kerja. Dan yang keempat, desain peletakan instrumen dan sistem pengendali agar didapat optimasi dalam proses transfer informasi sehingga dihasilkan suatu respon yang cepat dengan meminimumkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja dan hilangnya risiko kesehatan akibat metode kerja yang kurang tepat. Peran ergonomi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perancangan produk, meningkatkan keselamatan dan higien kerja, dan ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Sasaran ergonomi. Sasaran dari ergonomi yaitu meningkatkan para pengguna agar dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi dalam kondisi yang nyaman, aman, dan tentram. Nah, lebih rinci mari kita lihat dampaknya. Dampak ergonomi, ya, meliputi: satu, meningkatnya unjuk kerja seperti menambah kecepatan kerja, ketepatan, keselamatan kerja, dan mengurangi energi serta kelelahan yang berlebihan ketika para karyawan melaksanakan pekerjaannya di ruang kerja mereka masing-masing. Yang kedua, mengurangi waktu, biaya pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia dan meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan manusia atau human error. Dan yang kelima, meningkatkan kenyamanan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam lapangan kerja, ergonomi ini juga mempunyai peranan yang cukup besar. Semua bidang pekerjaan selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi ini diterapkan pada dunia kerja supaya pekerja merasa aman, nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya rasa nyaman tersebut, maka produktivitas kerja diharapkan menjadi meningkat. Secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang tentunya harus diperhatikan, khususnya para mandur, ya, kalau di perusahaan, mandur atau penyelia, sering disebut penyelia, yaitu yang pertama, bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana posisi dan gerakan tubuh yang digunakan ketika bekerja. Peralatan apa yang mereka gunakan dan apa efek dari faktor-faktor di atas bagi kesehatan dan kenyamanan kerja. Nah, kenapa hal ini perlu? Karena perusahaan itu, ya, tidak hanya semusim. Perusahaan itu biasanya didirikan atau dibangun, ya, perusahaan industri dibangun agar dapat memberikan secara optimal, memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian juga
masyarakat ataupun pekerja ataupun pegawai yang di dalam melaksanakan pekerjaannya merasa nyaman sehingga mereka dapat bekerja sepanjang umur mereka bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, aspek-aspek ergonomi yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Sebagai contoh, pada pekerja yang berhubungan dengan komputer. Ini contohnya saya kira sekarang komputer. Ini bisa kita lihat. Ergonomi stasiun kerja. Yang pertama, keluhan yang sering muncul. Ya, pengguna komputer mengalami ketegangan otot pundak, ketegangan otot siku, ketegangan punggung. Meliputi pengguna yang bekerja lama di depan komputer akan mendapatkan miopi yang semakin besar, hyperostosia. Yang kedua, pengguna mengalami iritasi dan ketegangan mata yang semakin hari makin bertambah, lovely Swiss. Ya. Cara mengatasi keluhan. Tadi keluhan-keluhan tersebut tentunya hal-hal yang saya sampaikan tadi tidak sekonyong-konyong mendadak dan juga tidak sama untuk setiap pekerja karena masing-masing kekuatan tubuh masing-masing karyawan di dalam satu pekerjaan itu agak berbeda sama lain sehingga ada yang gampang terkena, ada yang agak lama. Namun hal itu perlu diperhatikan. Cara mengatasi keluhan tersebut, perlu pengaturan tata letak semua peralatan yang digunakan stasiun kerja. Yang kedua, dua faktor yang mempengaruhi unjuk kerja operator yakni viewing angle dan posisi papan ketik atau shoulder. Nah, rancangan stasiun kerja yang baik adalah penempatan papan ketik dan tempat duduk pada ketinggian yang tepat atau Deinov ya mengatakan. Nah, sebagai contoh, aspek pencahayaan lebih ditekankan pada pencahayaan di area layar tampilan untuk menghindari kelelahan mata. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini meliputi yang pertama, hindarkan penggunaan cahaya terang langsung atau tak langsung. Yang kedua, atur keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna. Yang ketiga, hindari cahaya yang menyilaukan langsung tak langsung yang mengenai layar. Dan yang keempat, pastikan bahwa ada cahaya cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Mari kita lihat dari aspek suhu dan udara karena topik kita aspek-aspek ergonomi ya dalam perannya mempengaruhi produktivitas kerja. Ya. Kenyamanan udara atau thermal comfort adalah kondisi di mana manusia merasa tidak kepanasan atau kedinginan pada saat dia hanya mengenakan pakaian biasa atau pakaian kerja. Kenyamanan udara ini dapat diperoleh dengan mengatur kelembapan suhu dan aliran udara. Ya. Ukuran kenyamanan udara shell standar standar itu biasanya kecepatan aliran udara 0,15 m/s. Yang kedua, kelembapan relatif sebesar 50% baik musim dingin ataupun musim panas. Kemudian suhu pada musim dingin 23 derajat sampai 26 derajat Celcius dan suhu pada musim panas 20 derajat sampai 23,5 derajat Celcius. Aspek gangguan suara yang berikut. Yang pertama, suara dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan. Mengapa? Ya, suara-suara tertentu bisa mempengaruhi konsentrasi seseorang. Yang kedua, hilangnya konsentrasi menyebabkan turunnya kinerja seseorang. Nah, yang berikut cara pengendalian gangguan suara. Pertama, pasang panel kedap suara. Yang kedua, buat aktif noise controller. Dan yang ketiga, berikan pengertian ke sesama teman kerja tentang jenis musik dan tingkat volume suara dari audio system yang sedang diaktifkan pada saat bekerja. Nah, risiko karena kesalahan ergonomik. Yang pertama, sering dijumpai pada sebuah industri terjadi kecelakaan kerja
Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh faktor dari pekerja itu sendiri atau dari pihak manajemen perusahaan. Kecelakaan yang disebabkan oleh pihak pekerja sendiri karena pekerja tidak hati-hati atau mereka tidak mengindahkan peraturan kerja yang telah dibuat oleh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan industri. Sedangkan faktor penyebab yang ditimbulkan dari pihak manajemen biasanya tidak adanya alat-alat keselamatan kerja atau bahkan cara kerja yang dibuat oleh pihak manajemen masih belum mempertimbangkan segi ergonominya. Misalnya, pekerja mengangkat benda kerja di atas 50 kg tanpa menggunakan alat bantu. Kondisi ini bisa menimbulkan cedera pada para pekerja. Untuk menghindari cedera, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi risiko yang bisa terjadi akibat cara kerja yang salah. Setelah jenis pekerjaan tersebut diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menghilangkan cara kerja yang bisa mengakibatkan cedera, seperti dijelaskan sebagai berikut. Ya, faktor risiko. Faktor risiko pengulangan yang banyak didefinisikan sebagai menjalankan gerakan yang sama secara berulang-ulang. Jalan keluarnya, desain kembali cara kerja untuk mengurangi jumlah pengulangan gerakan atau meningkatkan waktu pengulangan atau gerakan atau meningkatkan waktu jeda antara ulangan atau menggilirnya dengan pekerjaan lain. Artinya jangan diteruskan secara menerus. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa dilakukan sedangkan pekerjaan di pabrik atau di perusahaan industri itu sudah ditentukan satu sama lain? Ya, bisa. Misalnya di perusahaan yang sama dan bagian yang sama, mungkin ada 4. Dari 4 itu mungkin si A, si B, si C, si D. Contoh, si A memulai dari A, si B memulai dari B, dan selalunya akan diputar sehingga tidak akan terjadi sama berulang-ulang satu kegiatan pekerja. Nah, faktor risiko tekanan, ya, didefinisikan tubuh tertekan pada suatu permukaan atau tepian. Jalan keluarnya, memperbaiki peralatan yang ada untuk menghilangkan tekanan atau memberikan bantalan. Faktor risiko adanya getaran didefinisikan sebagai menggunakan peralatan yang bergetar. Ini ya, jalan keluarnya mengisolasi tangan dari getaran. Ini bisa dilakukan. Namun demikian, jika alat-alat tersebut akan digunakan, memang para penyelia atau mandur atau kepala fluh di dalam suatu pekerjaan, mereka harus memang aktif sekali melihat satu persatu apakah karyawan yang bekerja di pekerjaan yang ada getaran itu betul-betul dia menggunakan alat-alatnya sesuai dengan SOP seperti yang saya jelaskan pada edisi sebelumnya. Nah, dingin atau panas yang ekstrim, ya, dingin mengurangi daya raba, ya, mengurangi daya raba, ya, arus darah, kekuatan dan keseimbangan. Panas menyebabkan kelelahan karena berkeringat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Atur suhu ruangan, beri ya insolasi pada tubuh. Nah, risiko organisasi kerja yang buruk, ya. Kok ada sih organisasi yang buruk? Kenapa kok tidak dibuat atau diciptakan organisasi yang baik? Nah, termasuk bekerja dengan irama mesin, istirahat yang tidak cukup, kerja monoton, beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan dalam suatu waktu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Beban kerja yang layak, istirahat yang cukup, pekerjaan yang bervariasi, otonomi individu. Kita lihat yang berikutnya. Lingkup kajian ergonomi dikelompokkan dalam 4 bidang lingkup kajian, yaitu 1. Display, ya. Display adalah alat yang menyajikan informasi tentang lingkungan yang dikomunikasikan dalam bentuk tanda-tanda atau lambang-lambang. Display terbagi menjadi 2 bagian, yaitu display statis dan display dinamis. Display statis adalah display yang memberikan informasi tanpa dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya peta, papan pengumuman. Sedangkan display dinamis adalah display yang dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya speedometer, yang memberikan informasi kecepatan kendaraan bermotor dalam setiap kondisi. Kalau hal ini terjadi di pabrik, berarti berkaitan dengan mesin yang digunakan dalam perusahaan tersebut.
Kekuatan fisik manusia atau fisiologi. Penelitian ini mencakup mengukur kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas tersebut. Penelitian ini merupakan bagian dari biomekanik. Ukuran atau dimensi dari tempat kerja, antropometri. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan ukuran tempat kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia, dipelajari dalam antropometri. Lingkungan fisik. Penelitian ini berkenan dengan perancangan kondisi lingkungan fisik di ruangan dan di fasilitas-fasilitas di mana karyawan bekerja. Hal ini meliputi perancangan cahaya, suara, warna, temperatur, kelembapan, bau-bauan, dan getaran pada suatu fasilitas kerja. Misalnya, dalam perancangan produk suatu laptop, dengan memperhatikan faktor-faktor ergonomi, maka hasil perancangan akan mengarah kepada kenyamanan dalam menggunakannya. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan sebuah laptop agar ergonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan display layar, warna keypad, warna laptop sehingga memudahkan pembacaan dan tidak melelahkan mata. Yang kedua, perancangan dimensi laptop sehingga ukuran menyesuaikan dengan ukuran standar manusia. Ya, perancangan berat laptop sehingga tidak melelahkan manusia saat membawa laptop tersebut. Yang keempat, desain ukuran keypad sehingga memudahkan jari-jari untuk menavigasi ketika kita melakukan pekerjaan menggunakan laptop. Yang kelima, penggunaan sistem operasi yang ada di dalamnya sehingga memudahkan orang dalam menggunakannya. Nah, mari kita lanjut dengan prinsip ergonomi. Memahami prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut terus berubah-ubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja. Secara umum terdapat 12 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, bekerja dalam posisi atau postur normal. Yang kedua, mengurangi beban berlebihan. Yang ketiga, menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan si pekerja. Yang keempat, bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh manusia. Artinya di sini dimensi tubuh si karyawan. Yang kelima, mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. Yang keenam, minimalisasi gerakan statis. Yang ketujuh, minimalisasi ke titik beban. Yang kedelapan, mencakup jarak ruang. 9, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Dan 10, melakukan gerakan, olahraga, dan berpegangan saat bekerja. Yang ke-11, membuat agar display dan contoh mudah dimengerti. Dan yang terakhir, mengurangi stres kerja. Tadi di atas sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana tadi cara mengurangi stres kerja pada saat bekerja khusus dalam pembuatan komputer, perusahaan komputer. Bidang studi ergonomi. Menurut Asosiasi Internasional Ergonomi, terdapat 3 bidang studi dalam ergonomi, yaitu sebagai berikut. Ergonomi fisik berkaitan dengan anatomi manusia dan beberapa karakteristik antropometrik, fisiologis, dan biomekanik yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Ergonomi kognitif berkaitan dengan proses mental seperti persepsi, memori, penalaran, dan respon motorik karena mereka mempengaruhi interaksi antara manusia dan elemen lain dari sistem. Topik yang relevan meliputi beban kerja mental, pengambilan keputusan, kinerja terampil, interaksi manusia dan komputer, kehandalan manusia, stres kerja dan pelatihan yang berhubungan dengan manusia, sistem dan desain interaksi manusia dan komputer. Ergonomi organisasi berkaitan dengan optimalisasi sistem teknis sosial termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Topik yang relevan meliputi komunikasi, awak manajemen sumber daya, karya desain, kerja tim, dan koperas di dalam setiap karyawan melakukan pekerjaannya. Penerapan aspek organisasi sesuai dengan judul kita, penerapan aspek ergonomi bagi setiap karyawan yang bekerja di perusahaan industri.
Ergonomi dapat diterapkan pada beberapa aspek dalam bekerja. Penerapan ergonomi antara lain dapat dilakukan pada posisi kerja, ya, proses kerja, tata letak tempat kerja, dan cara mengangkat beban apabila hal ini yang dilakukan oleh setiap karyawan pada suatu perusahaan industri. Nah, kita lihat posisi kerja. Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil dalam bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang, vertikal, dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki, dua kaki karyawan yang bersangkutan yang dimaksud, ya. Kemudian proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometri. Ya, harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. Ya, barat dan timur. Nah, tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yaitu dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, ya, persendian akibat gerakan yang berlebihan. Nah, kemudian menjinjing beban. Beban yang diangkat tidak melebihi aturan yang ditetapkan oleh International Labour Organization atau ILO sebagai berikut. Laki-laki dewasa maksimum 40 kg. Wanita dewasa antara 15 sampai 20 kg. Laki-laki misalnya mungkin laki-laki di bawah ya tidak dewasa, ya, antara 15 sampai 20 kg, dan wanita antara antara sama dengan lelaki tadi antara 16 tahun 18. Berarti yang mampu diangkat yang bersangkutan adalah 15 sampai 20. Sedangkan wanita yang berumur antara 16 sampai 18 dia hanya menurut peraturan ILO hanya antara 12 sampai 15 kg. Nah, kita tinjau organisasi kerja. Pekerjaan harus diatur dengan berbagai cara. Ya, satu, alat bantu mekanik diperlukan kapanpun. Yang kedua, frekuensi pergerakan diminimisasi. Jarak pengangkat beban dikurangi. Dalam membawa badan perlu diingat bidangnya. Tidak licin dan mengangkat tidak terlalu tinggi. Prinsip ergonomi yang relevan bisa diterapkan. Metode mengangkat beban. Semua pekerja harus diajarkan mengangkat beban. Metode kinetik dari pedoman penanganan harus dipakai yang berdasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, otot lengan lebih banyak digunakan daripada otot punggung. Ya, sekali lagi saya baca. Otot lengan lebih banyak digunakan daripada otot punggung. Untuk memulai gerakan horizontal, maka digunakan momentum berat badan. Metode ini termasuk 5 faktor dasar. Yang pertama, posisi kaki yang benar. Kedua, punggung kuat dan kekar. Ketiga, posisi lengan dekat dengan tubuh. 4, mengangkat dengan benar. Kelima, menggunakan berat badan. Nah, supervisi medis, ya, masuk kita ke supervisi medis. Semua pekerja secara kontinu harus mendapatkan supervisi medis teratur. Ya, pemeriksaan sebelum bekerja untuk menyesuaikan dengan beban kerjanya. Dasar-dasar pengetahuan ergonomi, ya, pemeriksaan berkala untuk memastikan pekerja apakah sesuai dengan pekerjaannya dan mendeteksi bila ada kelalaian. Nasihat harus diberikan tentang higien dan kesehatan, khususnya pada wanita muda dan yang sudah berumur. Beberapa pertimbangan-pertimbangan ergonomis antara lain menyarankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, antropometri dan mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau dalam jangka waktu lama. Untuk mengatasi hal ini, maka stasiun kerja harus dirancang dengan mempertimbangkan fasilitas kerja seperti meja, kursi, dan lain-lain yang sesuai dengan data antropometri. Hal ini agar operator dapat menjaga sikap dan posisi kerjanya tetap normal. Hal ini diperlukan agar karyawan yang bersangkutan tidak mengalami kelelahan atau fatigue. Nah, operator tidak diharuskan menggunakan jarak jangkauan maksimum yang bisa dilakukan.
Pengaturan posisi kerja dalam hal ini dilakukan dalam jarak jangkauan normal. Yang berikut, operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada pada posisi miring, ya. Sedapat mungkin menghindarkan cara kerja yang memaksa operator harus bekerja dengan posisi terlentang dan tengkurap. Nah, operator tidak seharusnya dipaksa dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada pada posisi di atas level siku normal. Berada di atas siku normal. Kita lihat dimensi ruang kerja. Antropometri pada dasarnya menyangkut ukuran fisik atau fungsi dari tubuh manusia, termasuk di sini adalah ukuran linear, berat, volume, ruang gerak, dan lain-lain. Persyaratan ergonomis menyaratkan supaya peralatan dan fasilitas kerja sesuai dengan orang yang menggunakannya, khususnya menyangkut dimensi ukuran tubuh. Dalam memperhatikan dimensi ruang kerja, perlu diperhatikan antara lain jarak jangkau atau bisa dilakukan oleh operator. Batasan-batasan ruang yang enak cukup memberikan keleluasaan gerak operator dan kebutuhan area minimum yang harus dipenuhi untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Operator ini sebagai contoh untuk memudahkan, ya, industri-industri. Memang industri-industri ada operator mesin tenun, ada operator mesin blowing, ada operator mesin carding, ada slabbing, ada ring spinning, whipping, dyeing. Semuanya itu berbeda satu sama lain. Ya, proses pembuatan tekstil misalnya mesinnya sangat besar dan suara-suara akan membisungkan. Nah, ini ya, di perusahaan-perusahaan tekstil seperti ini, para karyawan itu sering ya mengalami kelelahan, sehingga mereka juga kalau tidak terpaksa harus resign daripada perusahaan yang bersangkutan. Nah, itulah yang harus diperhatikan di dalam suatu perusahaan industri. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian penjelasan tentang ergonomi, dan selanjutnya mari kita bahas tentang motivasi kerja. Apa sih kerja? Tadi kalau kita tadi memahami dari atas, tujuannya semua tadi penerapan aspek-aspek ergonomi tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan agar karyawan yang bersangkutan memiliki kinerja ataupun produktivitas yang tinggi, sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha di mana para karyawan tersebut bekerja. Motivasi kerja karyawan, pengertian. Motivasi merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku seseorang karyawan pada suatu perbuatan. Itu ya. Motivasi kerja membahas tentang bagaimana karyawan mengarahkan daya dan potensi dirinya untuk bekerja dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Pada dasarnya, seorang karyawan ya bekerja karena keinginannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Istilah motivasi kerja mencakup sejumlah konsep dorongan, drive, kebutuhan, need, rangsangan, insentif, ganjaran, reward, penguatan, reinforcement, ketepatan tujuan, goal setting, harapan, ekspektasi. Sedang kerja adalah sebagai berikut. Tadi motivasi dan kerja. Motivasi kerja. Kerja, aktivitas dasar dan dijadikan bagian esensial dari kehidupan manusia. Yang kedua, kerja memberikan status dan mengikat seseorang kepada individu lain dan masyarakat. Yang ketiga, pada umumnya wanita atau pria menyukai pekerjaan. Dan yang keempat, moral kerja dan pegawai itu banyak tidak mempunyai kaitan langsung dengan kondisi fisik maupun material dari pekerjaan. Dan yang kelima, insentif kerja itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah uang. Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan komponen pokok motivasi kerja. Tentunya di dalam menerapkan aspek-aspek ya ergonomi dalam rangka meningkatkan kinerja ataupun motivasi kerja para karyawan di dalam suatu perusahaan industri. Yang pertama dari komponen pokok motivasi kerja karyawan yaitu ya menggerakkan, berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin karyawan untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang kedua, mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian, karyawan menyediakan suatu orientasi tujuan
di mana tingkah laku individu karyawan diarahkan terhadap pekerjaannya. Dan yang ketiga, untuk menjaga atau menopang tingkah laku karyawan, lingkungan sekitar harus menguatkan atau reinforce intensitas, dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu. Mari kita lihat jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi dikelompok menjadi dua, yaitu motivasi positif, ya, insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja para karyawan akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik saja. Ya, motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi karyawannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat kerja karyawan dalam waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum. Penggunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa dan kapan agar dapat berjalan efektif, merangsang gairah para karyawan dalam bekerja. Tujuan memotivasi, ya nggak usah ya kalau kita lihat dari penjelasan tentang ergonomi tadi, kita sudah mendapat gambaran ya sepintas. Namun secara implisit akan saya jelaskan. Secara umum tujuan motivasi kerja adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang karyawan agar timbul keinginannya dan kemauannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan. Ya, bukan hanya karyawan tersebut, tetapi dampaknya juga apabila karyawan termotivasi bekerja dengan baik, maka kinerja akan baik atau produktivitasnya tinggi sehingga kontribusinya terhadap perusahaan itu akan baik. Sehingga perusahaan tersebut akan memiliki eksistensi yang lebih tinggi. Tujuan motivasi tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ya, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang ketiga, mempertahankan ya kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan. Kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Keenam, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik. Ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Nomor 8, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Dan yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Kalau karyawan sudah termotivasi demikian, seluruhnya akan berjalan lancar, dan penggunaan bahan baku, pengaturan waktu, penyelesaian pekerja akan tepat waktu karena karyawan memiliki produktivitas yang tinggi. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan didasari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh sebab itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi atau motivator harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan diberikan motivasi. Fungsi motivasi lebih rinci sebagai berikut. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai dengan guna pencapaian tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Metode motivasi, ada dua cara atau ada dua metode motivasi. Ini sesuai dengan teori, ya. Dan pada umumnya metode ini juga sering digunakan para pegawai ataupun para mandur atau para pembina teknis di dalam setiap perusahaan. Pertama, motivasi langsung, direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi atau material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi, sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, motivasi tidak langsung atau
Indirect motivation. Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Misalnya, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang nyaman, kursi yang empuk, dan sebagainya. Nah, hal ini semua saya jelaskan tentunya sesuai dengan latar belakang dari teori-teori motivasi. Teori-teori tersebut ya dibagi menjadi dua kelompok. Teori kepuasan atau contents teori ya meliputi teori motivasi klasik ya, teori Maslow yang meliputi kebutuhan fisiologis seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini hanya masukan kerangkanya. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ketiga, kebutuhan sosial. Dan keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kelima, aktualisasi diri. Nah, ada juga teori seperti yang diutarakan oleh Hesper ya. Menurut Hesper, orang menginginkan dua macam faktor kebutuhan, yaitu kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan atau maintenance factors. Faktor kesehatan merupakan kebutuhan yang berlangsung secara terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Faktor-faktor pemeliharaan meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, supervisi, macam-macam tunjangannya. Nah, faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan fisiologis seseorang. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat yang dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik, ataupun orang tersebut akan memiliki motivasi untuk berprestasi. Teori X dan teori Max Krieger. Menurut teori X, untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa, dan diarahkan supaya mau bekerja sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang diharapkan cenderung motivasi negatif, yakni dengan menerapkan hukuman seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yang tegas. Sedangkan menurut teori AI, untuk memotivasi karyawan dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama, dan keterlibatan pada keputusan-keputusan bila dilakukan di dalam wilayah kerja para karyawan. Sedangkan teori Maslach, teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung kekuatan, dorongan, motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh apa? Yang pertama, kebutuhan, motif, dan kekuatan dasar yang terlibat. Kedua, harapan keberhasilannya, dan ketiga, nilai insentif yang terletak pada tujuan. Hal-hal yang perlu memotivasi seseorang. 1. Kebutuhan akan prestasi. 2. Kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Dan teori motivasi Claude S. Drock menjelaskan secara rinci. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan kerja. Mencakup 1. Upah yang adil dan layak. Ini nggak usah diterjemahkan terlalu lama ya. Kemudian kesempatan untuk maju. Ketiga, pengakuan sebagai individu. Keempat, keamanan kerja. Kelima, tempat kerja yang baik. Keenam, penerimaan oleh kelompok. Ketujuh, perlakuan yang wajar. Dan kedelapan, pengakuan atas prestasi yang dimiliki seorang karyawan. Teori harapan, ini perlu saya jelaskan. Ekspektasi. Harapan atau ekspektasi adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. Yang kedua, nilai atau balance atau value adalah akibat dari perilaku tertentu yang mempunyai nilai atau martabat tertentu. Ya, sering disebut daya atau nilai memotivasi bagi setiap individu karyawan tertentu. Nah, ketiga, pertautan atau instrumentality adalah persepsi dari individu bahwa hasil dari tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Nah, kita akan menyinggung sedikit tentang teori keadilan. Mengapa sebagai berikut? Sering ya terjadi, seperti pernah saya survei bahwa ada 10 karyawan. Ada di antara 10 karyawan, ada 3 orang karyawan memang karyawan baru. Nah, pada saat memberikan insentif ke mereka disamakan. Yang 7 sudah lebih memiliki pengalaman selama 5 tahun, sedangkan yang baru memiliki 2 tahun. Tapi pemberian insentif disamakan. Nah, ini tidak paksi, tidak baik diaplikasikan. Seharusnya harus diberikan sesuai dengan proporsi kemampuan ya, masa kerja atau senioritas.
Nah, di sini yang disebut teori keadilan. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku bawahan harus dilakukan secara objektif. Nah, teori pengukuhan. Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertahankan dan selalu terbuka untuk semua karyawan. Mengapa orang itu mendapatkan promosi harus dijelaskan secara mantap. Kemudian mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ya, tadi kan sudah ada sebetulnya tadi upah, gaji, dan segala macam metode kerja. Tetapi harus kita lihat dari aspek lain. Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum faktor ini dapat muncul dari dalam diri atau intrinsik maupun dari luar diri atau ekstrinsik. Ya. Menurut para pakar Wahyu Sumijo faktor yang mempengaruhi motivasi meliputi faktor internal dan bersumber dari dalam individu dan faktor eksternal yang bersumber dari luar individu. Faktor internal seperti sikap terhadap pekerjaan, bakat, minat, kepuasan, pengalaman, dan lain-lain, serta faktor di luar individu mencakup pengawasan, gaji, lingkungan kerja, dan kepemimpinan. Sedangkan menurut pakar lain bahwa motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Yang kedua, harga diri. Ketiga, harapan pribadi. Keempat, kebutuhan. Kelima, keinginan. Enam, kepuasan kerja. Prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang karyawan antara lain jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat orang bekerja, situasi lingkungan kerja, gaji. Dalam hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi motivasi yang dimaksud lingkungan kerja ialah pimpinan dan bawahan. Dari pihak pimpinan ada berbagai unsur yang sangat berpengaruh terhadap motivasi seperti satu, kebijakan yang telah ditetapkan termasuk di dalamnya prosedur kerja. Berbagai rencana dan program kerja. Yang kedua, persyaratan kerja yang perlu dipenuhi oleh para karyawan. Yang ketiga, tersedianya seperangkat alat-alat dan sarana yang perlukan di dalam mendukung pelaksanaan kerja, termasuk di dalamnya bagaimana tempat para bawahannya bekerja. Yang keempat, gaya kepemimpinan atasan dalam arti sifat-sifat dan perilaku atasan terhadap bawahannya. Tentunya ini bisa dilihat bagaimana cara pimpinan tersebut di dalam mengambil suatu keputusan. Bawahan dalam motivasi memiliki gejala karakteristik seperti yang pertama, kemampuan bekerja, dua, semangat kerja, tiga, rasa kebersamaan dalam kehidupan kelompok, prestasi dan produktivitas kerja. Sedangkan menurut pakar lain, seorang yang memiliki motivasi kerja akan menggambarkan, akan digambarkan oleh perilakunya sendiri. Yang pertama, tanggung jawab dalam melakukan kerja, meliputi kerja keraskah, tanggung jawabnya dia konsistenkah, pencapaian tujuan menyatu dengan tugas. Prestasi yang dicapai meliputi dorongan untuk sukses, tadi saya katakan dorongan untuk sukses, dorongan untuk berprestasi, umpan balik atau unggul. Yang ketiga, pengembangan diri meliputi peningkatan keterampilan, dorongan untuk maju. Dan yang keempat, kemandirian dalam bertindak meliputi mandiri dalam bekerja, suka pada tantangan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya telah menjelaskan ergonomi dengan motivasi kerja, di mana kedua hal tersebut sangat erat kaitannya. Ini telah dibuktikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini saya menjelaskan dan yang menjelaskan lebih rinci bahwa ergonomi berpengaruh terhadap motivasi kerja seorang karyawan. Kesimpulan saudara-saudara sekalian, yang pertama, penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas desain ataupun redesign. Yang kedua, ergonomi dapat berperan dalam desain pekerjaan pada suatu organisasi. Misalnya, penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian waktu kerja, shift kerja pagi, siang atau malam, dan meningkatkan variasi pekerjaan. Yang ketiga, agar dapat menghasilkan rancangan sistem kerja yang baik, perlu dikenal sifat-sifat, keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki para karyawan. Yang keempat, dalam sistem kerja manusia berperan sentral, yaitu sebagai perencana, perancang, pelaksana, dan pengevaluasi sistem kerja yang bekerja secara keseluruhan agar diperoleh hasil kerja yang baik atau memuaskan. Yang kelima,
Motivasi kerja merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, secara implisit motivasi kerja tampak melalui: 1. Tanggung jawab dalam melakukan kerja. 2. Prestasi yang dicapai. 3. Pengembangan diri. Serta 4. Kemandirian dalam bertindak. Nah, secara teoritis maupun secara atau pembuktian empiris bahwa ergonomi, aspek-aspek ergonomi jika diterapkan akan meningkatkan motivasi kerja para karyawan atau pegawai, dan motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja, sedangkan produktivitas kerja akan meningkatkan daya saing atau kemampuan suatu perusahaan. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian ulasan kita tentang ergonomi dan kaitannya dengan motivasi kerja karyawan. Semoga bermanfaat. Apabila Anda menginginkan suatu konsultasi, saya siap di channel Dr. Sonang Sitohang. Demikian saya kira pada kesempatan ini. Selamat bertemu kembali di dalam edisi yang lain. Terima kasih.